Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anik Ardabidi dengan NIM 280267830. Kali ini yang akan melakukan presentasi proyek karakter building Pancasila, mana saya sudah melakukan proyek terkait karakter building dengan judul Peran Gotong Royong Warga dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Daerah Kopo, Desa Kopo, Bandung, dalam upaya mencapai tujuan SDG nomor 3, yang mana saya sudah membuat daftar isinya. Yang pertama itu adalah latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, kesimpulan, dan refleksi pribadi. Pada latar belakang, di Desa Kopo, Bandung ini, fenomena banjirnya berulang menjadi masalah serius, dengan 60% sampah rumah tangga menyumbat aliran sungai. Dominasi sampah plastik 43% dan sisa makanan 29%. Yang mana memperparah kondisi ini menyebabkan 7 dari 10 banjir periode 2020-2022. Kondisi lingkungan yang buruk secara langsung mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jalan dengan fokus SDG 3, dampak kesehatan nyata termasuk peningkatan 30% kasus demam berdarah, dengue atau DBD, dan 25% keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak. Pembentukan karakter yang baik, seperti kesadaran akan tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, sangat mendesak untuk mewujudkan masyarakat smart and good. Penguatan karakter Pancasila esensial untuk mendorong perubahan perilaku dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan demi kesehatan bersama. Masalah yang menjadi 3, bagaimana sampah rumah tangga dan banjir di Desa Kopo secara spesifik mempengaruhi timbulnya masalah kesehatan utama seperti DBD dan ISPA pada warga. 2. Mengapa partisipasi warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kopo masih rendah dan bagaimana nilai gotong royong serta prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila dapat mengatasi hambatan ini. 3. Bagaimana model gotong royong dapat dioptimalkan untuk pengurangan sampah rumah tangga di Kopo sehingga secara signifikan meningkat kesehatan dan kesejahteraan warga selaras dengan SDG 3, kehidupan sehat dan kesejahteraan. Selanjutnya itu adalah hasil temuan saya, yang mana fokus utama itu perencanaan dan sosial awal, membentukkan tim, pemetaan area terdampak, penyusunan modul. Itu selanjutnya edukasi, pelatihan, yang mana pelaksanaan lokal karya tentang dampak sampah dan nilai Pancasila, pelatihan pemilihan sampah, dan selanjutnya aksi komunitas dan monitoring gerakan bersih-bersih massal. Selanjutnya replika keberlanjutan dan diseminasi hasil penguatan kelembagaan bank, sampah, dan duta lingkungan. Yang selanjutnya itu ada temuan kuncian, peningkatan kesadaran terhadap masyarakat, partisipasi bertahap, dominasi sampah, bank sampah efektif, penurunan sumbatan, dampak kesehatan lambat, tantangan perilaku, mengubah kebiasaan membuang sampah ke saluran air. Solusinya ialah edukasi Pancasila keberlanjutan, peningkatan insentif bank sampah, intervensi sampah organik, penegakan aturan, kampanye Kopo bebas plastik, kolaborasi kesehatan lingkungan. Dari semua solusi ini, yang mana ini akan berdampak pada desa Kopo sendiri? Kesimpulannya ialah eh, terbagi 3. Menurut saya, potensi kolaborasi warga yang kuat, masyarakat Kopo telah menunjukkan kesadaran kolektif dalam mengatasi masalah lingkungan seperti gotong royong, membersihkan sungai, membuat bank sampah, dan penghijauan. Masih ada tantangannya juga. Yang kedua, pola pikir individu yang sepenuhnya belum berubah. Misal membawa sampah sembarangan, fasilitas yang terbatas, seperti terpusat atau alat daur ulang. Yang ketiga adalah peluang inovasi,
Kampung Gopo memiliki dasar gerakan masyarakat yang solid, sehingga cocok untuk mengembangkan proyek berbasis ekonomi sirkular. Selanjutnya itu adalah refleksi pribadi saya, yang mana proyek ini memberikan saya benar memahami makna gotong royong dalam kehidupan nyata, yang mana bukan hanya konsep yang diajarkan di perkuliahan saja. Selama observasi di Desa Kopo, saya melihat langsung bagaimana masalah sampah rumah tangga memicu banjir, penyakit, dan lain-lain. Hal ini membuat saya makin sadar seolah persoalan lingkungan yang tidak bisa diselesaikan oleh saya sendiri atau pihak manapun jika tidak dikerjakan bersama-sama. Pengalaman melakukan FGD dengan masyarakat mengajarkan saya mengajak orang untuk berpartisipasi membutuhkan pendekatan yang bijak. Belajar mendengarkan aspirasi warga, memahami kendala mereka, lalu menawarkan solusi yang lebih realistis. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga, menjadi landasan saya dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan warga. Selain itu, proyek ini mengasah kemampuan saya untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara kreatif. Sebelum saya mengakhiri, berikut adalah hasil wawancara saya dengan masyarakat daerah Kopo. Seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.